Dalam sejarah panjang bangsa ini, ada satu bintang pemandu yang selalu menerangi jalan kita, Pancasila. Sebuah ideologi yang lahir dari semangat kebangsaan dan komitmen untuk bersatu di tengah keberagaman. Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan. Dan Pancasila dengan kelima silanya adalah perekat yang menyatukan kita semua. Ketika bangsa ini berada di ambang kemerdekaan, para pendiri kita dihadapkan pada satu tantangan besar, yaitu bagaimana membangun negara yang bisa menyatukan seluruh rakyatnya. Di tengah pergulatan ide dan gagasan, lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno, dengan visi yang jauh ke depan, merumuskan 5 sila yang tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pilar yang menopang kemerdekaan dan kedaulatan kita. Setelah kemerdekaan, Pancasila menjadi pilar yang menjaga Indonesia dari berbagai tantangan. Di masa Orde Lama, bangsa ini menghadapi berbagai gejolak politik dan sosial. Tetapi Pancasila tetap menjadi panduan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus berubah. Namun, di tengah perubahan itu, Pancasila selalu hadir sebagai fondasi yang menjaga kita dari perpecahan, memastikan bahwa setiap langkah kita tetap berada di jalur yang benar. Puncaknya terjadi pada reformasi 1998 ketika rakyat bangkit menuntut perubahan. Di tengah krisis yang melanda, Pancasila kembali menjadi cahaya yang menuntun bangsa ini menuju demokrasi yang lebih adil dan inklusif. Memasuki era globalisasi dan digital, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia semakin kompleks. Dunia yang semakin terhubung membuka peluang sekaligus ancaman bagi nilai-nilai kebangsaan kita. Namun, Pancasila tetap relevan. Di dunia yang semakin terhubung ini, Pancasila menjadi benteng yang menjaga kita dari pengaruh negatif globalisasi, sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan dunia. Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kebijakan publik. Di setiap babak sejarah bangsa ini, Pancasila selalu hadir sebagai kekuatan yang mengkokohkan, mempersatukan, dan menginspirasi kita untuk terus maju. Sebuah ideologi yang lahir dari sejarah, namun tak pernah lekang oleh waktu. Pancasila adalah warisan terbesar bangsa Indonesia, sebuah warisan yang akan terus hidup dalam setiap jiwa anak bangsa. Menjaga Indonesia tetap kokoh dan bersatu di tengah arus perubahan zaman. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup rukun meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Contohnya, toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan atau agama orang lain tanpa memaksakan keyakinannya sendiri. Dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia, toleransi beragama menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan sosial dan menciptakan kehidupan yang damai dan seimbang. Toleransi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam lingkungan kampus. Walaupun kita berbeda agama atau berbeda kepercayaan, tidak ada salahnya kita saling mengenal, berteman, dan menghargai, serta saling mengingatkan akan kewajiban-kewajiban ibadah masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dalam hal tolong-menolong. Di Indonesia, hal tolong-menolong mulai berkurang. Pada saat kita di jalan raya, sangat susah untuk menyeberang. Jadi, marilah kita menerapkan
menegakkan kemanusiaan yang adil beradab itu mulai dari hal kecil, yaitu memberikan jalan pada orang yang menyeberang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun hukum. Sila ini mendorong pemerataan hasil pembangunan serta mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga tidak ada kesenjangan atau diskriminasi. Seperti yang kita lihat di negara kita sekarang ini, keadilan sangat miris. Contohnya, hak-hak yang seharusnya dimiliki para yang berwenang, tapi hal itu tidak diberikan pada mereka. Seperti sekarang, banyak kasus tentang gaji honorer yang ditahan di berbagai daerah. Bahkan, tidak banyak dari mereka yang belum diberikan atas hak mereka itu. Dan contoh yang paling terlihat saat ini, yakni kasus beberapa pekan yang lalu tentang revisi Undang-Undang Pilkada yang diputuskan oleh DPR, yang mana putusan itu dianggap melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah, yang mana kasus ini mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di beberapa titik di Indonesia. Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, salah satunya mahasiswa. Pada saat itu, mahasiswa menurunkan aksi Indonesia Darurat pada tanggal 22 Agustus 2024. Demo ini bertujuan untuk menuntut keadilan-keadilan untuk rakyat Indonesia. Dan masih banyak lagi oknum-oknum yang mengambil keputusan hanya untuk keuntungan mereka saja. Lantas, mana letak keadilan itu? Demo yang kemarin mereka, para mahasiswa itu, untuk menuntut keadilan, akan tetapi mereka menggiringnya ke opini yang lain. Sungguh miris keadilan di Indonesia untuk saat ini. Oleh karena itu, kita generasi muda yang beberapa tahun ke depan akan menjadi penerus bangsa. Di sini kami mengajak kalian semua untuk marilah kita menjunjung tinggi rasa keadilan itu.